Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sampai hari ini, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah itu sendiri merupakan tujuan daripada penciptaan manusia. Salawat dan salam kita terus ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Mulakhas, ya, syarah daripada kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah, ya, kepada kita semuanya untuk terus mempelajari agama Islam ini dan senantiasa pula kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampailah kita pada hari ini pada suatu pembahasan yang berkaitan tentang hidayah, ya. Di sini penulis membawakan beberapa dalil yang insya Allah akan kita bacakan. Yang pertama, dalil yang pertama yang dibawakan penulis itu dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan atau menggambarkan kepada kita bahwasannya, ya, seseorang itu tidak bisa memberikan hidayah, ya. Sebelum kita jauh membahas tentang dalil yang dibawakan penulis ini, perlu kita ketahui bahwasannya hidayah, ya, hidayah di dalam syariat Islam ini secara umum terbagi menjadi dua. Ya, ada yang disebut dengan hidayah taufik dan juga ada yang disebut dengan hidayah al-irsyad. Ya. Hidayah taufik ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang Allah cintai, ya, untuk bisa masuk ke dalam agama Islam ini dan juga bisa mengamalkannya. Sementara hidayah yang satu lagi yang kita sebut dengan hidayah itu al-irsyad, artinya adalah suatu penjelasan, ya, suatu penjelasan yang bisa disampaikan oleh setiap orang, ya. Maka adapun hidayah taufik ini adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah lah yang bisa memberikan hidayah di setiap hati orang untuk dia bisa menerima Islam ini dan mengamalkannya. Adapun hidayah yang satu lagi yang telah kita sebutkan, yaitu hidayah itu al-irsyad, setiap orang bisa, ya, terutama orang-orang yang memiliki ilmu, para dai, ya, terutama dalam hal ini adalah para rasul dan anbiya, ya, mereka memiliki hidayah yang satu ini, yaitu hidayah itu al-irsyad, ya, bahwasanya mereka bisa memberikan penjelasan, ya, memberikan ilmu, ya. Adapun hidayah yang telah kita sebutkan yang pertama tadi, ini adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak memilikinya. Bahkan Nabi kita SAW tidak bisa memberikan hidayah yang pertama tadi. Sejalan yang telah kita sebutkan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Ya. Ayat ini tentunya mengabarkan kepada kita melalui nabinya SAW bahwasannya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah bagi orang-orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang bisa memberikan hidayah bagi orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, karena Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah singkat dari ayat yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, ar-raddu 'ala alladzina ya'taqiduna annal awliya'a yanfa'una aw yadhurruna wa yatasarrafuna ba'dal mauti 'ala sabilil karamah. Ya. Bahwasannya ayat ini ada bantahan bagi mereka orang-orang yang masih memiliki keyakinan akan adanya di sana para wali, ya, bisa memberikan manfaat ataupun bisa memberikan mudarat, ya, menolak mudarat, ya, setelah kematian mereka. Ya, mereka sebut dengan karamah. Tidak ada, ya. Bahkan Nabi kita pun tidak bisa.
ya, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah bantahan bagi mereka. Ya, kemudian yang selanjutnya, anna hidayat taufik biyadillahi subhanah. Bahwasanya hidayah taufik yang telah kita sebutkan tadi, hidayah yang mana seseorang bisa menerima Islam dan mengamalkan Islam ini murni milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah yang telah kita sebutkan, yang satu lagi yaitu hidayah itu al-irsyad, ini bisa dilakukan oleh ya para nabi, para rasul dan juga para penyuruh Islam. Kemudian yang berikutnya, itsbatul ilmi lillahi subhanah. Ya, bahwasanya di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi ada penetapan akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, itsbatul hikmati lillahi subhanah. Ya. Bahwasanya di ayat yang telah kita sebutkan tadi ada penetapan hikmah, ya, dari setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan Allah mengandung di dalamnya hikmah. Ya, bisa jadi kita mengetahuinya, bisa jadi kita tidak mengetahuinya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ibtalut ta'alluqi bi ghairillah. Ya, batalnya ketergantungan kepada selain Allah. Ya. Orang-orang yang bergantung kepada selain Allah ini adalah perbuatan yang tercela, yang diharamkan. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ya hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini hidayah adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya tatkala kita telah memiliki keyakinan ini, ya, bahwasannya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam berdakwah kita akan ya bersemangat. Ya, karena kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Mereka menerima, menolak itu adalah urusan mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa mengatur apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka menerima itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanyalah memberikan hidayah itu al-irsyad, memberikan pembelajaran, pengajaran. Ya, insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan ini berkaitan tentang hidayah, ya. Penulis kembali membawakan dalil, ya, kali ini membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihi an ibnil Musayyib an abihi qala, ya, dari Al-Musayyib, ya, dari ayahnya, dia berkata, lamma hadarat Aba Talibil wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ya telah datang tanda-tanda sakaratul maut dari Abu Talib, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah. Di sisi Abu Talib pada waktu itu ada temannya, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal, ya. Ada juga Abu Jahal, ada dua orang pada waktu itu. Faqala lahu ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Pada waktu itu Nabi SAW ya mengajarkan kepada pamannya, yaitu Abu Talib, ya, untuk mengucapkan suatu kalimat, ya, yaitu la ilaha illallah. Yang mana dengan kalimat ini Nabi kita SAW bisa membela ya pamannya kelak di hari kiamat. Ya, kita mengetahui bahwasanya Abu Talib ini adalah orang yang tidak masuk ke dalam Islam, ya, orang yang masih di dalam kesyirikan sampai akhir hayatnya, ya. Maka pada waktu ya telah datang tanda-tanda kematian, datang Nabi kita SAW agar kiranya mengajarkan pamannya suatu kalimat yang dengan kalimat tersebut bisa dibela kelak di depan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka pada waktu itu faqala lahu, temannya yang ada di samping, dua temannya yang ada di samping mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib? Apakah kamu mau meninggalkan agama Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Maka Nabi pun kembali mengajak ya pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Demikian pula sahabatnya, kawannya tadi itu kembali
menghasut dan mengajarkan agar tidak mengucapkan kalimat tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang musyrik, ya, mereka mengetahui makna dan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah itu. Ya, suatu kalimat yang apabila diucapkan, ya mereka harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun tidak mau mengucapkannya. Ya, karena mereka paham makna daripada la ilaha illallah itu sendiri. Kemudian fakana akhiru ma qalahu ala millati Abdul Muttalib. Maka Abu Thalib pun pada waktu itu tidak mau mengikuti perintah Nabi kita SAW sampai nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ya termasuk bukan daripada orang-orang muslim yang bisa ditolong oleh Nabi kita SAW, karena di akhir ayatnya pun dia tidak mau mengikuti perintah dari Nabi kita SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Ya. Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sayangnya beliau kepada pamannya, ya, karena memang kalau kita melihat sejarahnya, ya, paman Nabi ini adalah orang yang mengurus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala orang tuanya meninggal, ya, orang tua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pertama diurus oleh ibunya, ya, kemudian tatkala meninggal ibunya diurus oleh kakeknya, kemudian kakeknya menyerahkan pengurusan itu kepada pamannya itu Abu Thalib, ya, sampailah dia besar dan Abu Thalib terus menjaga, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dari gangguan-gangguan orang-orang musyrik pada waktu itu. Ya, namun di akhir hayat beliau tidak mau mengikuti perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Karena tahu pamannya meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pada waktu itu Nabi kita mengatakan, aku akan berusaha untuk memintakan ampun nanti kepada Allah Subhanahu wa taala selama aku tidak dilarang, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Ya. Maka ini ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah karib kerabat. Ya, ini teguran, ya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasannya tidak boleh memintakan ampun bagi mereka yang mati tidak dalam keadaan Islam. Ya. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya yang berkaitan tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ya. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu bagi orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hadis yang cukup panjang, ya, menceritakan kepada kita akan kisah daripada kematian Abu Thalib yang enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menjadi pelajaran bagi kita akan urgensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, jawazu i'adati au iyadatil marid wal iyadatil maridil musyrik idza rujiya islamuhu. Boleh seseorang itu mengunjungi, ya, orang musyrik yang sakit kalau, ya, bisa diharapkan keislamannya. Ya. Dan Nabi SAW telah mencontohkan hal tersebut. Ya. Pamannya pada waktu itu dalam keadaan musyrik, dan Nabi mengunjunginya karena berharap pamannya bisa masuk ke dalam Islam. Namun, ya, apa yang terjadi, pamannya tidak mau karena, ya, enggan untuk mengucapkan kalimat itu karena pengaruh juga dari temannya. Kemudian faedah yang selanjutnya, madarratu ashabis su' wa qurana'i syarri 'alal insan. Ya, buruknya persahabatan
bersama orang-orang yang jahat, ya, dan teman-teman yang buruk, ya. Sangat bahaya ini, ya. Memilih kawan itu adalah suatu yang sangat penting, ya. Tidak semua manusia itu dijadikan teman dekat, dijadikan sahabat, ya. Sebagian orang, ya tentunya orang-orang yang buruk itu bisa mempengaruhi, ya, diri kita. Kata orang Arab, as-sahibu sahib. Sahabat itu mengajak, ya. Sahabat itu menarik seseorang. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sambung pembahasan kita. Tadi telah kita bacakan, ya, hadis yang cukup panjang yang menceritakan akhir daripada kehidupan, ya, Abu Thalib yang pada waktu itu, ya, tidak mau mengikuti perintah Nabi SAW. Kita akan mengambil beberapa faedah daripada hadis tersebut. Telah kita sebutkan tadi yang pertama, ya, jawazu iyadatil maridil musyrik idza rujiya islamuhu. Bolehnya mengunjungi, ya, orang yang sakit, ya, orang musyrik yang sakit apabila bisa diharapkan keislamannya, ya, itu dibolehkan, ya, untuk kita mendakwahinya, ya, supaya dia bisa masuk ke dalam Islam. Tapi orang-orang yang tidak bisa diharapkan, ya, orang yang sangat keras, tidak bisa diharapkan keislamannya, maka, ya, tidak. Kemudian yang berikutnya, madarratu ashabis su'i wa quruna isyarri 'alal insan. Bahayanya memiliki sahabat-sahabat yang jelek, ya, teman-teman yang buruk kepada manusia, ya. Teman-teman yang jelek itu bisa membahayakan setiap orang, ya. Oleh karenanya Islam juga memperhatikan dan mengajarkan kepada kita agar kita selektif di dalam memilih teman, ya, tentunya di dalam hal ini teman yang dekat, ya, yang bersama kita selalu. Adapun secara umum kita bergaul kepada setiap manusia, ya, kita berbuat baik kepada setiap manusia. Adapun orang-orang yang kita jadikan teman dekat, yang kita selalu bersamanya, maka kita harus selektif dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya, anna ma'na la ilaha illallah tarku ibadatil asnami wal awliya'i was solihin wa ifradullahi bil ibadah. Bahwasannya makna daripada la ilaha illallah itu adalah meninggalkan segala macam peribadatan kepada berhala, ya, kepada orang-orang soleh, kepada para wali, ya, dan mengkhususkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha. Dan orang-orang musyrik, ya, pada waktu itu mengetahui makna kalimat la ilaha illallah ini, sehingga mereka nggak mau mengucapkannya, ya, karena tahu konsekuensi daripada mengucapkan kalimat ini, mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, ya. Berbeda dengan, ya, sebagian kaum muslimin, ya, pada hari ini, ya, sangat disayangkan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka juga meminta kepada selain Allah, ya, mereka beribadah kepada selain Allah, ya, mereka bertawasul kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini adalah salah satu tanda mereka tidak memahami, ya, kalimat daripada la ilaha illallah, ya. Bahwasannya arti dan makna daripada kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan semua peribadatan, ya, kepada selain Allah, ditinggalkan itu semua. Bukan makna daripada la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak. Itu hanyalah salah satu dari mananya, ya. Namun yang terkhusus, yang diutus para nabi dan rasul, ya, adalah untuk memurnikan ini, peribadatan ini, ya, menyeru manusia agar meyakini bahwasannya yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yakinin wa i'tiqadin dakhala fil Islam. Bahwasanya orang-orang yang menyebutkan atau mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu dan keyakinan, dan dengan, ya, keyakinan yang kuat, ya, maka dia telah masuk ke dalam Islam, ya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan lisan saja, tapi harus dibarengi dengan ilmu dan keyakinan, ya, maka pada waktu itu seseorang masuk ke dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, annal a'mala bil khawatim. Bahwasannya amalan itu tergantung penutupnya. Bagaimana akhir daripada kehidupan kita, itulah yang menjadi barometer, ya.
Apakah ke akhir daripada hidupnya adalah ya husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu yang menjadi barometer. Sehingga Nabi kita ya tahu ya bahwasanya Abu Thalib itu tidak beriman pada waktu kehidupannya atau tidak mau masuk Islam, namun di akhir hayat Nabi berusaha ya untuk mengajak pamannya masuk ke dalam Islam, karena tahu bahwasanya timbangan amal itu ya tergantung akhirnya. Amalan seseorang itu barometernya nanti di akhirnya, apakah ditutup dengan kebaikan atau sebaliknya. Ya, oleh karena ini mengajarkan kita ya agar terus istiqomah dalam beramal, ya. Terus mustaqim ya, continue dalam beramal. Ya, karena kita tidak tahu ya kapan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan nyawa kita ya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita terus memperbaiki diri ya, terus istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sesungguhnya amalan itu dilihat daripada yang terakhirnya. Kemudian yang berikutnya tahrimul istighfari lil musyrikin wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Diharamkannya memohon istighfar, memohon ampunan kepada orang-orang musyrik ya, dan dilarang pula kita mencintai mereka. Orang-orang musyrik tidak boleh kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya mereka saudara kita, karib kerabat kita, tidak boleh. Agama kita tidak membolehkan hal tersebut. Ya, telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita dilarang. Ya, apalagi kita. Ya. Dan pula kita tidak boleh ya mencintai mereka orang-orang musyrik. Ya, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya butlanut ta'alluqi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi li jalbin naf'i wa daf'id darar. Batalnya ketergantungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperoleh manfaat ataupun menolak mudarat ya. Tidak boleh kita bergantung. Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Manfaat dan mudarat itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah agar Allah menjauhkan kita dari mudarat. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ar-raddu 'ala man za'ama Islam Abi Thalib. Ya. Di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi ada bantahan bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya Abu Thalib itu telah masuk ke dalam Islam. Tidak, ya, bahwasanya Abu Thalib itu tidak masuk ke dalam Islam sampai akhir hayatnya, ya, karena tidak mau mengikuti perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, madarratu taqlidi al-aba'i wal akabir bihaitsu yuj'alu qawluhum hujjatan yarji'u ilaiha inda tanazu'. Ya, mudarat atau bahayanya kita taklid kepada pendapat orang-orang nenek moyang kita terdahulu. Ya. Itu dilarang apabila tentunya menyelisih dengan syariat kita ya, karena ini banyak ya, banyak orang berkeyakinan ini kan sudah dipegang oleh nenek moyang kita, ini warisan nenek moyang kita ya. Warisan itu kita timbang lagi dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat maka kita laksanakan, apabila tidak sesuai maka kita tinggalkan ya. Karena kita tahu nenek moyang kita, orang-orang terdahulu, mereka adalah manusia biasa yang bisa salah juga. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus ya istiqomah di dalam agama Islam ini, orang-orang yang terus ya memegang syariat Islam ini sampai akhir hayat kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.